Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita tentang pendekatan dalam pengukuran. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar psikometri, tentang konsep psikometri dan kaitannya tentang pengukuran di dalam konteks psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada pendekatan di dalam pengukuran. Nah, secara umum, ya, pendekatan dalam pengukuran psikologi itu ada dua. Yang pertama, teori tes klasik dan teori tes modern. Nah, inilah kita akan bahas secara umum saja. Tetapi mata kuliah ini nanti akan fokus kepada teori tes klasik, ya. Jadi, ini teori awal yang masih banyak digunakan pada kesempatan kali ini. Pengukuran merupakan bagian penting dalam ilmu psikologi, karena salah satu karakteristik di dalam ilmu psikologi ya adalah pengukuran, ya, adanya pengukuran. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi pengukuran, apa itu pengukuran, apa itu evaluasi. Nah, kita ulangkan lagi, yaitu definisi pengukuran menurut Stephen, ya, ini definisi yang lama. Nah, pengukuran itu adalah ya pemberian number ya kepada objek atau kejadian berdasarkan aturan yang ditetapkan gitu ya. Jadi memang kita mengkuantifikasikan suatu atribut ya. Misalkan atribut psikologi ada kecemasan, intelijensi gitu ya. Nah, kita beri angka, kita ukur ya. Kemudian lahirlah skor. Jadi setiap pengukuran itu lahirlah angka atau skor. Nah, skor inilah yang nanti bisa memberikan makna ya. Ya, kemarin kita membahas itulah namanya evaluasi. Bagaimana skor ya suatu tes itu dibandingkan dengan norma yang ada. Namun demikian ya, di dalam kita memahami skor ya atau hasil daripada pengukuran, secara umum ada dua pendekatan di dalam pengukuran psikologi. Yang pertama adalah pendekatan teori klasik atau disebut dengan classical test theory, singkatan CTT ya, classical test theory. Yang kedua adalah pendekatan teori tes modern ya, atau item response theory, IRT ya. Nah, dua pendekatan inilah yang banyak digunakan sekarang ini. Memang di awal-awal masa psikologi ya sampai sekarang pun yang banyak digunakan adalah pendekatan teori tes klasik. Nah, kita akan jelaskan ya secara umum dua hal ini yang mana menjadi bagian penting ya ketika nanti kita membahas konsep-konsep yang lainnya di dalam pengukuran. Nah, teori tes klasik atau classical test theory ini dikenal dengan teori skor murni, true score theory, ya. Jadi fokus kajian dari tes klasik ini adalah untuk melihat ya nilai skor murni dan skor tampak yang diperoleh. Jadi nanti ada istilahnya skor murni dan skor tampak gitu ya. Nah, skor murni ini sesuatu yang tidak terlihat ya, yang laten ya, yang tidak tampak. Maka namanya skor murni. Skor tampak adalah skor yang diperoleh ya individu di dalam satu tes ya. Teori ini dikembangkan ya oleh Charles Spearman ya tahun 1904. Jadi Spearman mengembangkan classical test theory ini dengan menggabungkan konsep error dan korelasi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ya konsep dari teori tes klasik ini. Nah, tes klasik ini kenapa dinamakan tes klasik? Ya karena ini yang merupakan awal-awal yang digunakan di dalam perkembangan ilmu psikologi. Nah, di dalam statistik ya ada juga istilahnya ya klasikal atau menggunakan frekuensi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tes klasik ini banyak digunakan ya
banyak menggunakan istilah statistik yang sangat familiar dengan kita. Contohnya ada mean, ya, rata-rata gitu ya, nilai rata-rata. Ada variance, ya. Kemudian ada standar deviasi, ya. Nah, kemudian ada apa namanya, varian, ada modus, ada median gitu ya, yang sudah kalian pelajari mungkin ketika waktu sekolah gitu ya. Nah, ini konsep statistik yang digunakan di dalam klasikal gitu ya. Jadi kalau kita ingin menentukan ya, membandingkan sesuatu kelompok A, kelompok B, kelas A, kelompok B, kelas B, kita bisa menggunakan rata-rata gitu ya. Ukuran terpusat, mean, modus ya. Kemudian kalau kita ingin melihat variasi-variasinya ya, kita bisa melihat standar deviasi ya, varian gitu ya. Kemudian ada range ya. Nah, ini semua ya yang banyak digunakan ya di dalam klasikal ya. Jadi klasikal ini menggunakan penjumlahan ya, menggunakan konsep atau istilah statistik yang banyak kita gunakan, model frekuensi. Nah, apa kelebihan dan kelemahan classical test theory ini? Ya, jadi classical test theory ini dia fokusnya kepada tes ya. Jadi fokusnya kepada ke jumlah ya, bukan pada item ya. Nah, apa kelebihannya ya? Yang pertama murah ya, praktis digunakan, familiar gitu ya, karena memang kita sering menggunakan ya pendekatan ini. Kemudian bisa menggunakan sampel yang kecil ya. Nah, kelemahannya apa? Ya, tergantung pada sampel, sulit mudahnya. Begini, misalkan kita tes ya, tes IQ ya. Tes IQ ini sulit ya. Skor akan tinggi pada individu yang memiliki kemampuan yang tinggi. Tetapi kalau dia individu memiliki kemampuan rendah, dia terasa sulit. Misalkan ada suatu soal ya, tes, misalkan tes pelajaran A, dikasih pada kelas yang tidak unggulan atau sekolah non unggulan. Soal itu sulit. Tetapi ketika tes itu diberikan kepada sama tes ya, itemnya sama, soalnya sama, diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan lebih, maka soal itu atau tesnya terasa mudah. Jadi sangat tergantung pada sampel. Kemudian kelemahannya pada itemnya ya. Jadi tergantung pada item. Soal itu sulit apa tidaknya ya, pertama tergantung pada partisipannya, kemudian tergantung pada itemnya ya. Jadi ini kalau kita nanti membahas cakupannya ada namanya tingkat kesulitan item gitu ya. Nah, ini itemnya sangat tergantung atau hasilnya sangat tergantung kepada itemnya. Artinya kalau itemnya belum tentu, walaupun itemnya mudah ya, tetapi kalau orang jawabnya nggak bisa jadi itemnya sulit. Ya, saya tergantung. Kemudian sulit menilai sumber bias antara orang dan item. Jadi di dalam psikologi pendekatan klasikal ini dia menggabungkan antara ya item dan orang. Jadi kita menilai ini sumber biasnya dari orangnya atau dari itemnya. Kemudian yang terakhir tingkat akurasinya tidak sebaik dengan IRT ya, item response theory. Nah, jadi inilah kelebihan dan kelemahan classical test theory ya. Kalau kita menggunakan pemahaman pendekatan skor ya di dalam kita memahami skor hasil suatu tes gitu ya. Bedanya dengan pendekatan teori tes modern ya. Teori tes modern dikenal dengan item response theory. Teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu soal dengan kemampuan siswa. Jadi dia tidak tergantung kepada ya sampel dan juga item. Jadi dia probability ya, peluang, teori peluang. Nah, istilah ini menggunakan rumus atau matematika ya, teori peluang. Jadi membandingkan kemampuan individu dengan ya
ya, peluang ya soalnya. Kalau dia memiliki peluang yang besar untuk menjawab soal yang sulit, maka akan memiliki kemampuan yang baik. Nah, nama lain dari IRT ini adalah latent trait theory ya, atau characteristic curve theory. Pelopornya sudah dari tahun 50, ada Frederick M. Lord, kemudian ada matematika Denmark, Gottrush ya, dan sosiolog Austria Paul Lazarsfeld ya. Jadi mulai berkembang tahun 70 dan populer tahun 80 ya. Jadi ini salah satu alternatif di dalam kita ya memahami atau mengatasi kelemahan yang ada di classical test ya. Jadi sebenarnya classical test teori ini yang sering digunakan ya selama ini di dalam kita memahami skor hasil satu tes. Tetapi sekarang sudah mulai banyak digunakan ya IRT ini. Kayak untuk seleksi penerimaan mahasiswa sekarang ya. Nah, sekarang sudah mulai ya memakai pendekatan IRT ini. Apa kelebihannya? Akurat ya, lebih akurat, lebih stabil, tidak tergantung pada sampel dan item. Jadi itemnya itu tetap dia karena tidak tergantung baik kemampuan siswa maupun itemnya ya. Jadi dia independen ya. Kelemahannya memiliki tingkat kesulitan ya. Jadi tidak mudah kita mengoperasikan memahami IRT ini karena butuh kemampuan yang lebih ya, kompleksitasnya lebih tinggi ya karena menggunakan matematika ya. Kemudian membutuhkan sampel yang besar ya, terkadang membutuhkan sampel besar tergantung parameternya. Kemudian membutuhkan beberapa item ya, tidak bisa single item. Jadi ini kelebihan dan kelemahan item respon teori ya. Nanti kita akan fokus kepada klasikal ya, karena ini yang lebih awal ya yang kita harus pahami, classical test. Nanti mungkin di akhir kuliah bisa jadi nanti kita bisa belajar tentang item respon teori. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya atau ini perbandingannya ya. Kalau classical test teori ya dia memahami skor itu ya fokusnya adalah tes ya sebagai unit analisis. Tapi kalau IRT ya item respon teori dia fokus pada item. Ya, jadi pada fokus item. Jadi setiap item itu punya parameter yang berbeda ya dari yang lain. Kalau klasikal itu fokus pada tes ya, penjumlahan skor gitu ya, rata-rata gitu ya. Nah, kalau IRT dia fokus pada item. Nah, dia klasikal ini ya semakin banyak item dia akan reliable ya. Jadi semakin jumlah item itu makin banyak, itu makin reliable ya. Nah, tapi kalau ini ya tidak perlu banyak ya. Sedikit item ya ini bisa bisa reliable. Reliable itu valid konsisten ajak ya. Nah, jadi stabil gitu ya. Ya. Jadi ini ya kemudian juga ya skornya ya comparing score from different ya ini paralel ya. Jadi sifatnya tesnya menggunakan tes paralel itu menggunakan dua tes yang berbeda ya, yang relatif sama konsepnya. Tetapi kalau IRT item response of different ya can be compared ya menggunakan same latent trait ya. Jadi memang berbeda ya di dalam kita untuk mengcompare skor ya. Kalau ini menggunakan parallel test, menggunakan dua tes ya. Kalau ini menggunakan same latent trait ya. Kemudian itemnya tergantung pada sampel. Nah, ini tadi ya saya katakan ya. Kalau di IRT dia nggak tergantung pada sampel. Ya, kalau sampelnya pinter, maka dikatakan nanti itemnya mudah. Ya. Karena tingkat kesulitan itemnya orang pada semua bisa jawab ya. Ya, ini berapa perbedaan ya
antara classical test theory dengan item response theory. Jadi di dalam classical ini responnya itu harus sama ya. All item of the measure must have the same response categories ya, harus sama. Tapi kalau dalam ERT dia bisa respon berbeda ya. Misalnya respon itu ada sangat setuju, ada ya dan tidak. Nah, kalau dalam CTT ya classical itu cenderung harus sama semua gitu ya. Nah, jadi fokusnya CTT ini pada tesnya ya. Kalau ERT ini pada itemnya ya. Jadi nanti compare-nya berbeda ya. Baik. Kemudian ya kita akan fokus kepada teori tes klasik ya. Di dalam tes klasik ini ada istilah ya. Karena dia fokus pada ini ada namanya skor total ya. Fokus pada skor total individu ya. Jadi skor total ini atau skor tampak gitu ya, dilambangkan dengan X. Nah, kemudian setiap tes memiliki error. Error ini dilambangkan huruf E ya. Kemudian ada skor murni. Jadi ini 3 ya prinsip di dalam memahami teori tes klasik ya. Skor tampak ya, kemudian error dan skor murni. Nah, nanti kita akan lihat ya apa yang ada asumsi-asumsi di dalam teori tes klasik. Nah, cakupan dari tes teori klasik ini bisa daya diskriminasi item ya. Ini sejauh mana item dapat membedakan konsep di antara individu ya. Ini caranya dengan korelasi skor item siswa dengan total skor ya. Kemudian ada tingkat kesukaran item, sejauh mana individu menjawab benar pada suatu tes. Kemudian reliabilitas dan validitas ya. Reliabilitas ini kaitan dengan sebenarnya hasil yang dapat dipercaya, konsistensi ya. Kemudian validitas berkaitan kevalidan ya, kevalidan alat ukur untuk mengukur konstruk ya. Nah, daya diskriminasi tingkat kesukaran item ini ya untuk analisis item ya. Kemudian reliabilitas ya, kita melihat ya secara keseluruhan ya, dan validitas ya. Ini bisa dibahas dengan teori tes klasik ya. Walaupun secara ini reliabilitas juga bisa teori tes modern ya. Tapi yang kita akan bahas dalam teori tes klasik kurang lebih seperti ini ya, dalam mata kuliah psikometri. Ada daya diskriminasi, tingkat kesukaran, reliabilitas, dan validitas. Oke, sekarang kita masuk skor murni klasik ya, atau teori classical test. Ini ada skor murni klasik namanya ya. Jadi dalam classical test teori ada skor ya, yang dinamakan skor murni klasik. Skor ini adalah data mentah yang diperoleh dari pengukuran ya. Jadi kita melakukan tes kemudian kita mendapat skor ya. Itu namanya data mentah. Nah, di dalam skor itu ya ada jenis-jenisnya seperti yang tadi dijelaskan ya. Ada namanya skor tampak huruf X, skor murni ya, skor error ya. Iya, jadi skor tampak itu biasa dalam satu tes itu penjumlahan ya. Misalkan Anda tes intelijensi, maka skor akhirnya penjumlahan ya. Yang benar dapat nilai sekian, kemudian dijumlahkan. Itu skor tampak ya, skor mentahnya. Tujuannya, kita di sini di dalam skor murni klasik ini untuk memprediksi nilai skor murni ya. Skor murni ini sifatnya laten ya, tidak bisa kita lihat. Nah, skor tampak ini kita contohkan ya. Skor tampak ini skor yang diperoleh dari suatu pengukuran. Ya, skor ini menunjukkan skor yang bukan skor yang sebenarnya. Misalkan ya, si A melakukan tes IQ, hasilnya si A memperoleh nilai IQ 110. Skor tampaknya berapa? 110 ya. Apakah si A memiliki IQ 110? Nah, ini pertanyaan untuk skor murni ya. Kan belum tentu ya. Nah, ini namanya skor tampak. Kita tes dapat nilai 90 itu skor tampak. Tapi apakah itu memang kemampuan kita? Nah, belum tentu ya. Jadi skor tampak itu X. Kemudian ada skor murni ya. Skor murni sebenarnya dari suatu pengukuran ya. Jadi sifatnya tetap, bersifat laten, tidak diketahui secara langsung, hanya dapat diprediksi ya. Jadi skor murni itu skor yang benar-benar true score ya. Artinya benar-benar skor kita. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan
si A dapat 110, apakah ini 110 ini skor murninya? Belum tentu ya. Belum tentu, tapi bisa jadi iya. Jadi ini tergantung ya. Tetapi di dalam skor murni klasik ini, bahwa di dalam satu tes itu ada skor tampak, ada skor murni, ada pun error gitu ya. Nah, nanti kita lihat asumsinya. Jadi skor murni ini skor yang sebenarnya, kemampuan yang sifatnya tetap. Jadi kalau Anda sudah punya kemampuan yang dites ya, dan hasilnya itu, ya mungkin itulah kemampuan Anda sebenarnya. Tidak naik, tidak kurang gitu ya. Oke. Kemudian error ini adalah kesalahan ya yang menyebabkan ya skor murni itu tidak diperoleh ya. Artinya kalau kita melakukan tes tadi ya skornya 110 ya. Misalkan ya skor murni IQ kita 110. Kemudian kita tes ya skornya 114, berarti ada error 4 gitu ya. Karena sebenarnya kemampuan kita 110 tapi kita dapat 114 gitu ya. Jadi kalau misalkan kemampuan kita 100, ya misalkan dalam satu tes itu maksimal nilai 100, sebenarnya kemampuan kita 60. Tapi karena kita diberitahu teman, nontek, jadi kemampuan kita bisa 80. Nah, dari awalnya 60 dari 80 berarti ada errornya 20 gitu ya. Nah, error pengukuran ini bisa sifat acak gitu ya. Jadi artinya acak ini ya bisa jadi faktor psikologis, setiap orang beda-beda ya. Anda tes besok kemudian ada yang masalah, si A mengalami masalah, si B mati lampu, si C mungkin tidak tepat di dalam proses pembelajarannya. Jadi bisa ini sifatnya acak ya. Tapi juga sifatnya errornya sistemik gitu ya. Konstan, artinya siswa bisa jadi mendapat bocoran soal ujian gitu ya. Nah, berarti errornya sistemik ya, sama semua, dapat bocoran. Jadi kemampuan sebenarnya tidak terukur, tapi dan ditambah errornya gitu ya. Nah, karena mungkin mendapat bocoran atau apa gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas asumsi skor murni klasik gitu ya. Nah, ini asumsi di dalam skor murni klasik ya. Nah, tadi X itu skor tampak, T itu skor murni, dan E itu klasik. Nah, asumsi yang pertama, skor tampak yang kita peroleh satu tes itu penjumlahan dari skor murni plus error gitu ya. Misalkan ya tadi ya si A ya memiliki nilai IQ-nya skor murninya 110. Pada suatu tes si A memperoleh IQ 115, maka error pengukurannya adalah ya errornya plus 5 ya. Ini prediksi ya skor 110-nya. Jadi skor tampak itu gabungan antara skor murni dan error. Jadi bisa saja kita tes ya. Itu skor murni kita ada di situ, kemudian errornya juga ada di situ. Ya. Apakah dia plus ataukah min? Nah, itu tergantung ya. Nah, oke, itu. Yang kedua, skor murni merupakan ya nilai harapan dari skor yang tampak ya. X. Jadi skor murni ini diketahui, diprediksi jika dilakukan tes berulang kali terhadap seseorang. Misalkan ya, si A memiliki skor IQ, skor murninya 110. Hasilnya akan sama walaupun dites secara berulang kali, ya ini diasumsikan tidak ada kelelahan ya. Nah, tidak ada kelelahan kecapean, maka hasilnya sama 110. Sama ibaratnya kalau ukuran fisik ya. Nah, Anda ditimbang pertama kali beratnya 50. Kemudian ditimbang berulang kali, hasilnya juga 50. Itulah berat murni Anda gitu ya. Tapi kalau Anda ditimbang, kemudian Anda bawa tas, awalnya 55, kemudian Anda ketahuan, oh tasnya ditaruh, kemudian ditimbang lagi 50, ya berarti ada errornya 5 gitu ya. Karena tas ke bawah gitu misalkan. Tapi dalam psikologis itu agak sulit dilakukan karena ketika kita melakukan tes berulang kali hasilnya sama, itulah sebenarnya tes skor murni ya, tetapi kan sulit karena mungkin kita kecapean ya, karena kecapean kita ada error lagi ya sehingga nilainya berkurang misalkan. Dan yang ketiga, skor murni dan error pengukuran di suatu populasi tidak berkorelasi satu sama lain ya. Jadi ada skor murni ya dikenai satu populasi itu tidak ada kaitannya sama sekali ya
Jadi bisa jadi skor murni itu tinggi atau rendah, tidak selalu mempunyai error positif atau negatif ya. Jadi tidak ada hubungannya ya antara skor murni dan error pengukuran yang dicapai satu populasi. Yang keempat adalah error pada satu tes itu tidak ya berkorelasi dengan error tes yang lain. Ya, misalkan Anda tes yang pertama tes psikologi sosial, kemudian Anda tes kedua tes psikologi kelompok. Itu tidak ada hubungannya antara error tes yang pertama dengan error tes yang kedua ya. Setiap tes punya error yang masing-masing ya. Kemudian yang terakhir, error pada satu tes tidak berkorelasi dengan skor murni tes yang lainnya. Jadi memang ini kalau yang tadi error selama tes tidak berhubungan, apalagi satu error tes ya tidak berkorelasi dengan skor murni tes yang lain ya. Nah, jadi berbeda ya. Jadi setiap tes itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau dalam pendekatan klasik ya, dalam memahami skor dia melihat secara keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Dia nilai skor itu penjumlahan, skor X itu penjumlahan dari, kalau ada 10 soal, Anda benar 8, maka 8 itulah penjumlahan skor total ya, X-nya. Nah, 8 itu kalau kita asumsi pertama, itu ada kemampuan atau skor murni Anda, kemampuan murni Anda, sesungguhnya Anda, plus errornya gitu ya. Plus errornya, apakah plus atau negatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam konteks kehidupan kita, misalkan Anda tes, kadang-kadang Anda kok merasa seharusnya saya dapat nilai lebih bagus lagi gitu ya. Kenapa enggak? Nah, itulah error Anda. Oh, kenapa saya enggak belajar ini, padahal ini yang keluar ya, seharusnya saya baca yang ini. Ah, itulah errornya. Seharusnya Anda punya kemampuan yang bisa mencapai skor 80, tetapi karena error itu menjadi berkurang. Atau sebaliknya gitu ya. Sebenarnya Anda tidak bisa mencapai skor 90 karena kemampuan Anda mempelajari pelajaran itu pas, tepat gitu ya. Akhirnya skornya bisa maksimal. Nah, inilah skor murni klasik ya. Nanti ke depannya tentunya ya kita akan bahas tentang pendekatan classical test theory ya. Karena sebenarnya di dalam tes alat ukur itu ketika kita melakukan satu tes itu bisa dimaknai atau dilihat dari dua perspektif ya, klasikal atau skor murni klasik. Nah, kita akan banyak digunakan dengan klasikal. Nah, ini rumus prediksinya ya, skor murni ya. Asal diketahui reliabilitasnya, skor tampaknya, rata-rata skor ya. Ya, ini baru kita bisa cari yang namanya skor murni klasik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kesimpulannya ya, di dalam kita memahami pengukuran psikologi itu ada proses-prosesnya. Ketika kita ingin melakukan pengukuran ya, maka hasilnya yang kita peroleh adalah skor ya. Maka skor itu bisa dianalisis dengan dua pendekatan di dalam pengukuran psikologi. Yang pertama pendekatan classical test theory ya, yang kedua menggunakan pendekatan teori tes modern ya, item response theory. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, selama ini kita di psikologi masih dominan menggunakan pendekatan classical test theory. Pendekatan classical test theory ini sebenarnya cocok untuk tes-tes yang sifatnya non-kognitif kepribadian ya. Tapi kalau tes-tes yang sifatnya kognitif ya, prestasi, ya mungkin IQ ya, yang menggunakan kognitif, pendekatan ya item response theory itu akan lebih pas ya untuk memprediksi ya, karena informasi yang diperoleh dengan pendekatan item response theory lebih detail ya, lebih spesifik ya, sehingga lebih maksimal ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.